halaman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ahli baitihi ajmain. Summa ila ruh Ahmad bin Muhammad Allah Isa wa ila ruh Sayyid Al-Faqih Putra Muhammad Ali wa Ali wa usulihi wa furu'ihi. Summa ila ruh Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sikab usulihi wa furu'ihi. Summa ila ruh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Al-Hajjaj. Summa ila ruh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Bashir. Summa ila ruh Al-Habib Salim bin Abu Bakar. Summa ila ruh Al-Habib Abdullah bin Umar Syafiri. Summa ila ruh Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafiri. Summa ila ruh Al-Habib Mahdi bin Abdullah Syafiri. Wa summa ila ruh Sayyidina Al-Habib Salim bin Abdullah Syafiri wa usulihim wa furuhim. Summa ila ruh Al-Habib Sayyid bin Warbatan. Summa ila ruhi jami'il anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin. Summa ila ruhi jami'il masyayikhina wa alimina wa ustadina. Allahumma ja'alna min al-ulama'i mithlan alaina bi kutul harifin wa khususan ila al kitab Muhammad Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjiri wa usulihi wa furiyan Allah wa yaghfir lahum yarhamhum wa yaskinhum al-jannah wa walidina wa walidihim khasah wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Sallallahu bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 71. Coba baca Zaini. Kemana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah harus mengangkat mushaf, tetapi wajib mengangkat mushaf pada orang hadas atau junub sekalipun karena terbakar atau karam atau jatuh pada najis atau pada tangan kafir, tetapi wajib ia tayamum jika dapat, dan demikian lagi. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadzakkura wa tazkir, wa nafa wal intifa wal istifadah, wa haitsu tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala al khair ibtiqa'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ih wa qurbi wa thawabi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala fi darin amin.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya. Kita bisa berkumpul di Masjid Dawatul Mustafa dalam rangka pengajian kita. Mudah-mudahan Allah jaga majlis kita, Allah beri keberkahan keluarga kita, majlis kita. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, hati yang istiqamah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di halaman 71 kita masih membahas tentang yaitu mushaf, membawa mushaf, berkaitan dengan mushaf, dengan Al-Quran. Mushaf itu adalah lembaran. Lembaran itu namanya suhuf, lembaran. Al-Quran baru sudah dikumpulkan menjadi Al-Quran. Bagaimana hukum kita membawa lembaran yang tertulis dalamnya ada Al-Quran, ada ayat-ayat Allah? Bagaimanakah hukum tersebut? Bolehkah? Apakah tidak boleh? Haram? Apakah tidak haram? Kadang-kadang di kalangan kita banyak tulisan-tulisan yang berhuruf Al-Quran, ayat-ayat Allah kita abaikan. Tidak ada rasa pedulinya untuk mengambilkannya, untuk menjaganya. Kadang-kadang itulah keberkahan kurang di hadapan kita. Kurang yang Allah berikan keberkahan kita itu kurang, karena kita menjaga ayat Allah pun tidak ada rasa pedulinya. Kadang-kadang ketemu di rumah, ketemu di jalan, maka itu harus kita jaga, tanggung jawab kita. Apabila kita sudah memahami tentang bahwa mulianya menjaga huruf-huruf Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini juga dijelaskan masalah. Ada masalah. Jadi setiap hukum fikih ini ada masalah. Permasalahan hukum fikih itu apa? Apakah seperti bolehkah? Jadi ada permasalahan dalam hukum fikih. Masalah harus mengangkat mushaf. Jadi kalau kita ingin mengangkat mushaf, tetap wajib diikat. Jadi diikat itu adalah dipegang. Dipegang, jangan urai-urai kalau anggap mushaf kan. Seperti yang meninggal Quran. Jadi harus diikat. Harus dengan ta'adub, harus ta'adub dengan adab. Jangan bawa Quran kelak pergi ngaji, kadang dibawa dengan pinggang, dipinggang macam ni. Kadang-kadang ya Qurannya, coba Qurannya angkat sedikit, tinggi sedikit, muliakan. Kadang Quran macam ni. Ini tidak adabnya untuk bawa Al-Quran. Itu cara adab membawa Al-Quran. Bahkan kitab pun macam itulah. Kalau ingin berkah, maka setiap kalimat yang mulia yang kita bawa, seperti hadis Nabi, ayat Al-Quran, kata-kata para ulama dengan adab. Dengan adab, maka keberkahan itu akan datang pada diri kita kalau kita dengan adab. Dilaranglah itu tentang masalah membawa Al-Quran. Kemudian mengikat mushaf pada orang yang hadas, baik hadas kecil, baik hadas besar, atau junub,
sekalipun harus dengan perilaku yang baik. Karena terbakar atau karam atau jatuh pada najis atau pada tangan orang kafir, tetapi wajib ia tayamum jika dapat. Nah, apakah hukum menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran tatkala Al-Quran itu darurat, terbakar di rumah, misalnya najis yang ada di atas Al-Quran, mengenai Quran itu najis, misalnya ditimpa tai ayam, najis-najis yang lain, misalnya tatong apa segala macam jatuh itu Al-Quran. Bagaimana tindakan kita? Apakah dibiarkan? Apakah wudhu dulu? Nah, apakah tayamum dulu? Nah, itu permasalahannya. Jadi hukumnya harus apakah juga di tangan orang kafir macam mana? Maka wajib dia bertayamum. Tapi kalau nya terbakar, terjatuh najis, ambil dulu baru tayamum. Tidak masalah tanpa wudu. Misal Al-Quran di tangan orang kafir ingin membakarnya, ambil walaupun seseorang itu tidak punya wudu sama sekali, ambil. Ataupun dihina orang kafir, Al-Quran itu ambil walaupun tidak ada wudunya sama sekali. Setelah itu baru bertayamum. Paham? Ini hukum ketika membawa Al-Quran. Nah, ini hukum kita. Baik di TPA, madrasah, TVQ, di SD, bagi yang guru misalnya, bahkan bagi yang mengajar, bahkan bagi orang tua di rumah, anaknya bawa Quran misalnya, nulis Al-Quran, apabila di satu lembaran kertas putih anaknya menulis ayat Al-Quran, ingat itu sudah termasuk Al-Quran. Haram tidak kita nyentuh tanpa wudu, haram, karena sudah termasuk Al-Quran. Apabila anak kecil menulis ayat-ayat Al-Quran, apalagi surah-surah pendek, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian Al-Kautsar, ditulis di bukunya, kemudian kita sentuh itu buku, sudah menjadi Al-Quran, itu haram kalau menyentuh tanpa bersuci. Itu ketika anak-anak menulisnya. Jadi itu ketika Al-Quran darurat ataupun ketika Al-Quran dalam keadaan najis atau terbakar. Bahkan Qadhi At-Thayyib berkata di dalam kitab Tibyannya, ia tidak harus bertayamum. Ini ulama dalam kitab Tibyan itu tidak tayamum apabila Al-Quran terbakar, kena najis. Kemudian ada juga yang menyebutkan sebaiknya ia harus bertayamum. Ada sebagian ulama mengatakan cepat-cepat tayamum baru ambil itu Al-Quran. Ada. Tapi kalau darurat silahkan. Tayamum boleh, tayamum boleh. Kemudian setelah pegang Al-Quran baru ingat tayamum atau berwudu. Alhamdulillah. Nah, ini tentang masalah Al-Quran. Dengan disepelekan Quran, Bismillah itu Al-Quran. Bismillah itu Al-Quran. Dan demikian lagi harus pada orang yang qadha hajat. Qadha hajat, tahu qadha hajat? Membawa mushaf lembaran jika takut ia akan pencuri.
takut ia dicuri atau perampas apabila selesai ia dari qada hajat tadi, maka hendaklah ia tayamum, supaya harus membawa dia hingga sampai kepada air. Ini cerita ketika seseorang ingin qada hajat. Ini sebenarnya biarin, ini hukum. Nanti jangan suatu itu tidak boleh, tetap kita ikhtiar. Walaupun Al-Quran itu ditaruh di tempat yang lain, dia nak hilang. Dia khawatir dengan takut. Jarang orang maling Qurannya, jarang. Pernah dikawal ada maling Qurannya. Ada lagi di rumah belapok, disapalah kawan. Pagi di masjid dah, nyumbang Quran. Dek kita baca gile. Jarang yang maca lah pagi di masjid kali. Bahkan macanya ketika setahun sekali kadang Ramadan, atau membacanya ketika ada orang meninggal. Ya Allah, baca Quran. Jadi kita ini dalam istiqomah, belum tetap pendirian kita untuk istiqomah baca Quran tadi. Ya, tapi beda dengan orang-orang Arab Timur Tengah. Qurannya bahkan ancok dibaca. Ancok dibaca, bukan ancok dibiarkan. Kalau Indonesia di masjid-masjid ancok dimakan rampah. Ancok dikawalah belapok kadang-kadang. Qurannya kenapa tadi ya? Jarang yang baca. Kan di rumah kita pun Quran nabun kara 5. Kara 5. Si kokini dia yang baca. Nah, tuh jangan. Harus kita berubah rubah mindset kita, ingin mengamalkan Al-Quran, ingin membaca Al-Quran walaupun itu tidak paham artinya. Walaupun tidak paham artinya, tapi kita sudah membaca kalamullah. Membaca kalamullah, bahkan bacanya dengan adab, dengan bersuci. Itu walaupun banyak sedikit jadilah tuh apabila seseorang ketika qada hajat supaya harus membawa ia hingga sampai kepada air. Artinya sudah ia baru bersuci apa segala macam. Masalah, jikalau seorang yakin, akan sudah ia mengambil wudhu, yakin setelah ambil wudhunya yakin, kemudian ia ragu-ragu, ia telah ambil wudhu ya, berapa menit ragu-ragu, akan hadas, maka adalah wudhu baginya. Ini ada permasalahan. Ketika yakin ia sudah mengambil wudhu, kemudian berapa menit, berapa jam, ia ragu-ragu. Wudhu ko ade padik wudhu ko ne hadas apa berwudhu ko ne kentut dek ko ne ragu-ragu dek. Apa hukumnya? Kadang-kadang kita ada macam ya. Wudhu kita bagus, setelah berapa menit, berapa jam, ragu-ragu boleh wudhu apa dek sah. Tidak apa hukumnya. Akan hadas, maka adalah wudhu baginya. Dia harus wudhu karena ragu tadi. Dia harus berwudhu. Apabila ragu-ragu, dia kadang-kadang dia batal kayaknya wudhu, dia kentut kayaknya wudhu, tuh ingin. Jadi wudhunya aja dia istiqomah, jadi jaga wudhunya istiqomah.
Apabila seorang wudu itu dawam, arti terus menerus wudunya ada, setiapnya berkisah, setiapnya nongkrong, setiapnya di rumah, wudunya ada selalu. Setelah pakaian bersih ada wudunya, ada selalu wudunya. Kecuali ketika dia qada hajat dan menyentuh istri dan yang lainnya. Jadi jaga wudunya. Apabila wudu agak panjang, wudu lagi, biar istiqomah. Apabila wudunya istiqomah, insya Allah rezeki pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kadang-kadang mengatakan, Al-Habib Salim rahimahullah taala selalu mengatakan demikian, wudunya harus istiqomah, harus ada wudunya. Dengan takut basah muka kita, kalau ganti kentut, ganti buang angin, jarang bire. Jadi kalau ganti kentutnya, ya nak buang kentut hajat dulu ya. Kalau kita ini kan kentut terlalu jarang dibuang. Tuh hadirin sekalian. Tuh masalah ketika seorang ragu-ragu mengambil wuduknya ada atau tidaknya, maka baginya untuk mengambil wuduk. Dan jikalau ia yakin akan hadasnya, jua, maka syak ia akan wuduknya, tapi yakin boleh hadas, tapi ragu-ragu wudukku ada pada, maka adalah ia hadas, hadas. Nah yang pertama tadi, kalau ia yakin mengambil wuduk, ragu-ragu ia akan hadas, maka adalah wuduk baginya. Maksudnya dia usah ambil wuduk lagi. Yang pertama tadi, sebaliknya. Yang pertama tadi itu tidak usah ambil wuduk tadi karena ia sudah mengambil wuduknya. Yang kedua, kalau ia yakin berhadas, maka ia akan wuduk. Maka ia akan wuduk. Maka ya, pasyak. Maka adalah ia hadas. Yang kedua adalah hadas baginya, karena dia yakin hadas. Karena yakin itulah yang asal. Karena itulah yang yakin asal. Kau yakin kau ada wudhu, kau yakin kau hadas timbul. Karena ambil dari yang asalnya. Dan jikalau seorang syak, ragu-ragu, kemudian daripada maghrib katanya, syaknya ragu-ragu bahwasanya aku sudah mengambil wudhu. Setelah maghrib yang ambil wudhu dan hadas. Dan hadas pun ada tetap tiada diketahui akan mana yang terdahulu daripada keduanya. Lu hadas apa dulu mengambil wudhu? Nah, di situ kan ragu-ragunya. Ragu-ragu dalam dirinya tadi, syak daripada maghrib katanya bahwasanya aku sudah mengambil wudhu. Ambil wudhu ya katanya. Dan hadas pun ada tetap tiada diketahui akan mana yang terdahulu daripada keduanya. Hadas apa ngambil wudhu dulu? Hadas apa ngambil wudhu dulu? Itu sini bang. Itu Nah, hadas atau ngambil wudhu dulu? Apa hukumnya?
hanya yang keketahui akan halku yang didahulu daripada maghrib jua. Jadi maghrib dulu, tidak usah lagi. Ada ia dahulu daripada maghrib itu hadas, maka adalah ia maghrib itu berwudu. Maka maghrib itu harus berwudu karena mungkin duluan hadas daripada maghrib. Ini ceritanya sholat maghrib. Maka dikatakan dihukumkan hadas kemudian baru maghrib karena asalnya awalnya dahulu hadas. Kalau Isa kemarin mungkin kan maghrib ini diambil. Ini dihukumkan hadas. Kemudian dan jikalau ia didahului daripada maghrib, jadi dilewati dulu maghrib itu wudu, maka adalah ia berhadas. Maka jikalau tiada diketahuinya akan halnya yang didahulu daripada maghrib itu, maka adalah ia dalam hadas jua. Betul ya, hadas jua. Hadas apa maghrib pun batalum maghrib na tadi kede wudu pun sah. Tadi kalau ada maghrib, bela wudu buat maghrib gilom beratkan itu dihukumkan juga berhadas. Jadi manusia tuh pasti ada yang namanya keraguan dalam diri kita tuh, ada keraguan. Maka kadang-kadang itulah wudu kita itu apa penyebabnya ganti wudunya? Apa permasalahan wudu kita ini tidak istiqomah ataupun lama wudu dalam diri kita? Coba kita koreksi diri kita sendiri. Apa permasalahan wudu kita tuh jarang ada dalam diri kita? Kalau kentut mungkin masuk akal kan? Mungkin yang naik wudu lagi. Kenapa? Karena tadi dek kawa berwudu, malas berwudu tadi batal nemu air dek nak wudu, malas. Nah, padahal setiap wudu tuh katanya tuh nak sholat, nak baca Quran, dek semestinya ya nak baca Quran apa dalam berwudu, dek seperti itu. Jadi walaupun kegiatan kita dalam keadaan duduk harus mempunyai berwudu. Nah, itu istiqomah. Insyaallah orang yang istiqomah dalam berwudu, Allah berikan suatu keberkahan pula. Dia tahu apa kelebihan berwuduknya tadi itu. Rubahlah menu kita dia, mindset kita dalam nak berwudu terus. Adapun rajin daripada syak itu ragu-ragu, yaitu sangka pada bicara ya, sangka pada bicara yang sama berat kedua pihak. Maksudnya rajin daripada ragu-ragu itu yaitu sangka pada bicara yang sama berat kedua pihak. Dia langsung belok. Syahdan baharu rajin daripada hadas pada istilah logotan. Dia hukum hadas. Hadas pada logotannya baharu. Hadas pada logotannya bahasanya dalam arti bahasa Arabnya baharu hadas itu. Dan pada istilah syarak
ada istilah dan syarat secara agama. Apa itu hadas? Hadas ini sesuatu hukum yang ta'aluk pada anggota yang menegakkan sembahyang atau barang sebagainya. Jadi hukum hadas ini dalam bahasanya itu baharu, ya baharu nama berubah. Yang dimaksud dengan hukumnya istilahan dan syarat, hadas itu suatu hukum yang berta'alukan dengan anggota yang bisa mencegahkan sholat. Kita nak sholat ada hadas kecil, jelas tidak boleh sholat. Kita nak sholat ada hadas besar, jelas tidak boleh sholat. Itu yang menyebabkan diartikan pada istilahan dan syar'an bahwa hadas itu mencegah untuk melakukan ibadah, yaitu sholat kita. Paham? Hadas ini kan banyak, ada hadas kecil, ada hadas besar. Yalah, kalau kita tidak berwudu berarti hadas kecil kita, kentut hadas kecil kita. Dan diri kita ketika keluar mani dinamakan hadas besar. Ada berapa perkara, berapa macam ketika hadas besar tidak boleh dilakukan. Ketika hadas kecil ada berapa macam tidak boleh dilakukan. Nah, nak paham ya. Jangan hadas terus kita. Jangan hadas terus pakai perempuan, jangan hadas terus. Jarang bersuci. Tuh. Jadi istiqomah dalam berwudu. Adapun yang dikehendak daripada hadas itu di sini adalah hadas kecil jua. Yang dimaksud di sini adalah hadas kecil. Faslun tentang toharoh lah kita gini. Jadi masuk bab toharoh panjang kita, bab yang lain Faslun pada menyatakan sunnah mengambil wudu. Sunnah mengambil wudu akan barang yang ada baginya wudu. Jadi sunnah wudu itu banyak. Sunnah wudu itu banyak. Bahkan di kitab-kitab yang lain itu salah satu sunnah wudu itu yaitu ada 70. Bahkan di bawah itu ada. Kalau nak nama Allah, jadi kita banyak sekali sunnah wudu itu. Pertama siwak, basuh tangan, kedua telapak tangan, madmadah, intinsyaf, kemudian kumur-kumur. Banyak sunnah wudu lah. Kalau dia cukup wudu itu kadang-kadang 2 menit. Kalau nak ambil sunnahan, dia cukup bagian 1 menit. Datang langsung wudu. Datang langsung wudu. Cakar-cakar. Nah, itu tidak mendapatkan sunnah wudu tadi ya. Nah, jelaskan di sini apa. Jadi menyatakan hukum untuk mengambil atau mengambil sunnah wudu. Bermula sunnah mengambil wudu kemudian daripada yaitu berbuang dan berpantuk titik tinggi yang berampit hurufnya. Daripada berbuang dan berpatik atau menaruh seperti apanya? Bir bikum, dan daripada landungan, dan daripada
menguntak dan daripada tidur berdiri ngantuknya. Daripada mengantuk dan daripada tidur berdiri atau tidur seraya duduk dengan menetapkan kedudukannya, dan tatkala jika daripada tidur dan mutah, jikalau daripada tidur dan daripada tertawa galak dalam sembahyang, dan makan barang suatu yang terkena api, dan tatkala makan daging onta, dan daripada syak dalam hadas supaya ia keluar daripada ikhtilaf ulama. Kata setengah ulama bahwa segala perkara yang tersebut itu membatalkan jua. Nah, ini sunnah wudu. Jadi sunnah ketika untuk mengambil air wudu apa? Terutama ketika nak mengambil air wudu, ketika di sini dijelaskan ngantuk berat, ketika tidur berdiri ambil wudu, bahkan duduk yang tidak tetap kedudukannya ambil wudu, bahkan tertawa yang terlaluan ambil wudu, kemudian makan barang suatu yang terkena api, banyak yang kena api sunnah berwudu, kemudian makan yang terkena yaitu makan daging onta. Ketika makan daging onta ada wudunya, sunnah berwudu. Artinya tajdidul wudu. Kemudian apalagi ragu-ragu dalam hadas, ada punya hadas maka sunnah juga berwudu. Kemudian supaya ia keluar dari ikhtilaf ulama, kata setengah ulama bahwa segala perbuatan yang tersebut itu membatalkan jua. Membatalnya ketika sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau tidurnya tidak menetapkan duburnya di lantai, ya batal wudunya, wajib wudu. Apabila ia tidur berdiri misalnya, benar-benar tidur berdiri, ya wajib wudu, bukan sunnah wudu lagi. Kemudian apalagi ketika tertawa, hal-hal yang tidak membatalkan wudu, tapi sunnah untuk mengambil wudu. Makan yang kena api sunnah wudu, makan daging onta sunnah wudu. Kita lihat dulu sebabnya apa. Sebabnya dilihat dulu. Kalau tidurnya memang benar tidur, berarti bukan sunnah wudu lagi, wajib mengambil air wudu. Nak sholat misalnya, apalagi misalnya, itu ya masalah. Kalau benar-benar batal, ya batal, wajib untuk mengambil air wudu.